Halo semua, pernah nggak sih pas lagi ngerjain tugas, kalian ngumpulin banyak data, terus bingung, ini datanya mau diapain ya? Nah, hari ini kita bakal bedah 4 rumus spreadsheet yang jujur aja super simple tapi ampuh banget. Rumus-rumus ini bisa ngubah tumpukan angka yang bikin pusing jadi informasi yang berguna. Siap bikin tugas kalian naik level? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh, kalian udah capek-capek ngumpulin data. Entah itu buat tugas sekolah, riset kecil-kecilan, atau mungkin data jualan buat danus OSIS. Pas dilihat isinya angka semua. Pusing kan? Kayak gak ada artinya gitu. Tenang, tenang. Kalian gak sendirian kok. Justru hari ini kita bakal ubah rasa bingung itu jadi skill baru yang keren banget. Oke, anggap aja ini data kita ya. Simple kok, cuma tabel data penjualan. Ada kolom nama produk, harga, berapa unit yang laku, sama total penjualannya. Nah, misi kita hari ini adalah jadi detektif data. Kita mau cari jawaban-jawaban penting yang sebenarnya ngumpet di dalam tabel ini, dan kita akan lakuin itu dengan cepat. Baik, kita masuk ke bagian pertama nih, membaca data penjualan. Jadi gini, sebelum kita pusing sama detail-detail kecil, langkah paling awal tuh selalu lihat gambaran besarnya dulu. Ibaratnya kita lihat dari atas dulu. Pertanyaan paling dasarnya, sebenarnya total dari semua ini tuh berapa sih? Ini pertanyaan paling dasar ya kan? Kalau ini laporan keuangan kalian, pertanyaan nomor 1 pasti, kita dapat duit berapa sih totalnya? Nah, buat ngejawab itu, kita butuh alat yang pas. Dan alat itu adalah sum. Gampang banget ngingetnya. Sum itu ya buat summation alias penjumlahan. Tugas dia simple banget. Cuma ngejumlahin semua angka yang kita kasih ke dia. Jadi kalau mau tahu total penjualan dalam rupiah, sum ini jagoannya. Dan, jeng, ini dia hasilnya. Cuma pakai satu rumus sum yang simple tadi, di kolom total, kita langsung dapat jawabannya. Total penjualan dari semua produk ternyata lebih dari 531 juta rupiah. Cepet, akurat, dan rasanya puas banget kan? Oke, lanjut ya. Sekarang pertanyaannya kita putar dikit. Kita udah nggak nanya lagi soal berapa rupiahnya, tapi sekarang kita nanya ada berapa kali banyak sih, atau terjadi berapa kali. Jadi yang kita mau tahu sekarang tuh jumlah transaksinya, bukan lagi nilai duitnya. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Ingat ya, sum itu tugasnya ngejumlahin nilai angkanya, kayak total rupiah tadi. Kalau count, dia beda. Dia cuma ngitung jumlah itemnya. Jadi dia nggak peduli tuh angkanya 1 juta atau 10.000, dia cuma ngitung, oh ini ada satu data, ini data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Simpelnya, sum buat nilai, count buat jumlah. Dan bener aja, pas kita pakai rumus count di data kita, langsung ketahuan, ternyata ada 12 transaksi penjualan. Keren kan? Sekarang kita punya 2 info penting, total nilai penjualannya berapa, dan total ada berapa transaksi. Oke, gambaran besarnya udah dapet nih. Sekarang, saatnya kita jadi lebih spesifik. Kita masuk ke bagian kedua, fokus ke satu produk. Soalnya, analisis data yang beneran jago itu bukan cuma soal total-totalan, tapi soal bisa ngejawab pertanyaan yang lebih mendalam. Coba deh bayangin, guru atau mungkin kakak pembimbing kalian nanya, oke, totalnya keren sih, tapi coba dong, saya mau lihat data buat laptop Pro 14 saja, gimana penjualannya? Wah, di saat kayak gini, kita butuh rumus yang lebih pinter dari sekedar sum atau count biasa. Kenalan yuk sama sum if. Namanya aja udah kelihatan ya, ini gabungan sum sama if, atau jika. Jadi, dia bakal ngejumlahin, tapi jika syaratnya terpenuhi. Cara pakainya gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Pilih range, ini kolom tempat kriteria kita ada. 2. Tentuin kriterianya, apa yang kita cari? Ya, laptop Pro 14. Terakhir, 3. Pilih sum range, alias kolom angka mana yang mau dijumlahin. Gampang kan? Dan inilah dia momen ahanya. Cuma pakai satu rumus, sum if, boom. Kita bisa langsung nyaring data dan nemuin kalau total penjualan khusus buat laptop Pro 14 itu 225 juta rupiah. Nah, ini baru namanya analisis yang tajam. Oke, total duitnya udah tahu. Pertanyaan logis berikutnya apa? Ya tentu soal jumlahnya dong. Dari total 12 transaksi tadi, sebenarnya ada berapa kali unit sih laptop Pro 14 yang laku? Nah, kalau ada sum if, pastinya ada juga count if. Ini pasangannya. Logikanya sama, ini count pakai jika. Rumusnya malah lebih simpel lagi. Cuma butuh 2 hal aja. Pertama, range atau kolom tempat kita nyari. Dan kedua, kriterianya, alias apa sih yang mau kita hitung? Dan jawabannya adalah 3. 3 unit laptop Pro 14 yang terjual. Simpel banget kan? Lihat deh, cuma dengan 2 rumus tambahan ini, kita bisa loncat dari gambaran super besar ke detail yang super spesifik. Itulah kerennya analisis data.
Oke, saatnya merangkum semua. Jadi 4 rumus yang barusan kita pelajarin, sum, count, SUMF, COUNTIF, ini ibaratnya toolkit analisis data pertama kalian. Anggap aja ini paket pemula yang udah lebih dari cukup buat ngerjain tugas atau proyek apapun yang ada angkanya. Coba deh ingat-ingat ini. Kemampuan buat ngubah tumpukan angka yang tadinya bikin pusing jadi sebuah cerita, jadi sebuah jawaban yang berarti, itu skill yang mahal banget harganya. Gak cuma di sekolah, tapi nanti di dunia kerja juga. Dan hey, kalian baru aja nguasain dasarnya. Dan ini dia, rangkuman praktisnya, contekan andalan kalian. Kalau pertanyaannya, berapa total semuanya? Pakai sum. Kalau pertanyaannya, ada berapa banyak sih? Pakai count. Kalau lebih spesifik, totalnya berapa kalau buat barang X aja? Pakai SUMIF. Dan terakhir, ada berapa banyak sih barang X? Ya pakai COUNTIF. Gampang kan? Simpen aja ini, bakal kepake banget. Jadi gitu, kuncinya sekarang ada di tangan kalian. Mau itu data hasil survei kelas, laporan Danus OSIS, atau bahkan data buat laporan praktikum biologi, kalian udah punya alatnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi data apa nih yang bakal kalian taklukkan selanjutnya? Selamat menganalisis ya!